Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 6 rangkaian resonansi, di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan pada pengaruh frekuensi. Yang pertama adalah pengaruh frekuensi terhadap resistansi. Yang dimaksud dengan pengaruh frekuensi terhadap resistansi yaitu nilai resistansi dari suatu resistor atau tahanan sangat terpengaruh oleh temperatur. Di samping itu, nilai resistansi juga dipengaruhi oleh frekuensi sumber. Semakin tinggi frekuensi arus yang mengalir pada suatu media tidak tersebar di seluruh penampang, melainkan semakin dekat dengan permukaan atau kulit media penghantar. Kerapatan arus akan semakin besar, dengan demikian luas penampang yang dilintasi arus akan semakin sempit. Pada rangkaian ini, kita menggunakan AC karena sumber tegangan AC memiliki frekuensi sehingga dapat melihat pengaruh frekuensi terhadap resistansi. Nilai pada RMS adalah 3. Kemudian kita menggunakan multimeter untuk mengukur arus. Kita menggunakan nilai resistornya adalah 470 ohm. Untuk mengubah arah pada multisim, kita dapat menekan Ctrl+R. Kemudian hubungkan rangkaian tersebut. Pertama kita menggunakan frekuensinya yaitu 50. Tidak lupa kita memasang ground agar bisa merunning. Kita running. Hasil pada data pertama yaitu pada arusnya 6,383 mA dan pada tegangannya 3 volt. Kemudian kita ubah menjadi frekuensinya 100. Kita running. Pada data frekuensi 100, pada arusnya bernilai 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Pada frekuensi 1000, arusnya bernilai 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Pada data berikutnya frekuensi 2000, kita running dan hasilnya yaitu 6,383 mA yaitu arus dan tegangannya adalah 3 volt. Dan yang terakhir adalah 4000 frekuensinya
dan nilainya yaitu 6,383 mA dan tegangannya yaitu 3 volt. Jadi, frekuensi tidak berpengaruh pada resistor. Namun, frekuensi dapat berpengaruh pada suatu komponen penghantar yang memiliki nilai resistansi, di mana frekuensi tersebut dapat menyebabkan skin effect. Yang dimaksud dengan skin effect yaitu kecenderungan suatu elektron mengalir ke permukaan holid sehingga menyebabkan skin effect. Di sini kita menggunakan persamaan R sama dengan Pi per A, di mana R adalah nilai resistansi, Pi adalah tahanan jenis, dan A adalah luas penampang. Yang kedua adalah pengaruh frekuensi terhadap induktansi. Yang dimaksud dengan pengaruh frekuensi terhadap induktansi adalah pada sistem arus searah atau kondisi mantap. Induktor tidak memberikan pengaruh apapun selain adanya resistansi dari lilitan kawatnya, atau yang kadang-kadang sering diabaikan karena nilainya yang kecil. Di sini kita ubah dulu menjadi induktor. Induktor di sini kita menggunakan 2,5 mH. Kemudian hubungkan. Di sini kita tetap menggunakan RMS-nya 3. Dan frekuensi yang pertama kita menggunakan 50. Kita running. Pertama kita mendapatkan nilai 3,771 ampere dan tegangannya yaitu 3 volt. Kemudian data kedua kita menggunakan 100 Hz. Kita running. Hasilnya yaitu 1,885 ampere. Ini untuk arusnya. Dan untuk tegangannya 3 volt. Data ketiga kita menggunakan frekuensinya 1000. Kita running. Hasil pada arus yaitu 188,523 mA dan tegangannya yaitu 3 volt. Frekuensi 2000 yaitu jika kita running nilainya 94,261 mA untuk arusnya dan untuk tegangannya 3 volt. Dan frekuensi 4000 kita running dan nilainya yaitu 47,131 mA dan ini untuk arusnya dan tegangannya 3 volt. Pada data pengamatan tersebut terjadi penurunan arus dengan tegangan yang tetap. Hal itu terjadi karena frekuensi di mana kita bisa mengetahui yaitu dengan cara melihat nilai XL atau hambatan reaktansi induktif. Pada rumusnya yaitu XL sama dengan 2pi omega L atau 2pi F kali L. Di mana apabila semakin tinggi frekuensi maka nilai XL-nya semakin tinggi. Sehingga
dengan menggunakan rumus hukum Ohm, R sama dengan V per I, di mana yang kita cari adalah arus, sehingga R yang kita pakai adalah XL tadi. Maka rumusnya akan menjadi I sama dengan V per XL, sehingga dapat diketahui apabila besar nilai XL, maka nilai arusnya semakin kecil. Yang ketiga adalah pengaruh frekuensi terhadap kapasitansi. Yang dimaksud dengan pengaruh frekuensi terhadap kapasitansi yaitu pada sistem arus searah atau kondisi mantap, aliran arus ditahan oleh kapasitor. Sedangkan pada sistem arus bolak-balik, arus dihantarkan dengan suatu perlawanan yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Di sini kita ubah dulu. Menjadi kapasitor yang nilainya yaitu 10 mikrofarad. Kemudian hubungkan frekuensi pertama yaitu 50 dan RMS-nya tetap 3. Kita running. Pertama hasilnya yaitu 9,548 mA pada arusnya dan pada tegangannya 3 volt. Kemudian kita ubah di frekuensinya menjadi 100. Yaitu kita running, hasilnya yaitu pada arus 19,095 mA dan tegangannya yaitu 3 volt. Kemudian kita ubah lagi frekuensinya menjadi 1000. Kita running, hasil dari arus yaitu 190,949 mA dan tegangannya yaitu 3 volt. Kemudian pada frekuensi 2000 kita running dan hasilnya yaitu pada arus 381,897 mA dan pada tegangan tetap 3 volt. Kita ganti lagi frekuensinya menjadi 4000. Kita running dan nilai pada arus yaitu 763,794 mA dan tegangannya tetap 3 volt. Jadi nilai arusnya semakin naik. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan dari rumus reaktansi kapasitif atau Xc sama dengan 1/2pi F kali C. Apabila frekuensi naik, nilai Xc akan semakin kecil, sehingga arus yang kita dapatkan semakin besar atau naik. Ini saya akan menjelaskan rangkaian dari frekuensi resonansi tegangan atau resonansi seri. Sama seperti sebelumnya, sumber tegangan yang kita gunakan yaitu sumber AC. Mengapa kita menggunakan sumber AC? Karena sumber AC memiliki frekuensi. Kita letakkan di sini. Setelah itu, kita ambil resistor. Resistor yang kita gunakan yaitu
470. Klik OK, kita letakkan di sini. Lalu kita gunakan induktor. Induktor yang kita gunakan yaitu 2,5. Kita letakkan di sebelah sini. Setelah itu kita ambil kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan yaitu 10 mikrofarad. Oke, lalu kita letakkan di sebelah sini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil multimeter. Agar lebih mudah untuk membuat rangkaiannya, kita akan ubah masing-masing dari arahnya. Ini multimeter, kita ubah. Lalu ini juga. Ini juga. Nah, setelah kita ubah, kita akan membuat rangkaiannya. Syarat terjadinya resonansi frekuensi yaitu di mana nilai XL sama dengan XC dan nilai Z sama dengan R dan sudut θ sama dengan 0. Kita hubungkan dulu antar komponennya. Ini juga ya, kita hubungkan seperti ini. Setelah seperti ini, kita jangan lupa untuk selalu memberi ground pada rangkaian, karena jika tidak menggunakan ground, maka rangkaian tidak akan berjalan. Letakkan di sini. Setelah rangkaiannya seperti ini, tadi syarat yang telah saya jelaskan, dari syarat tersebut, maka pada kondisi tersebut dapat terjadi resonansi rangkaian yang digunakan dalam frekuensi resonansi. Nah, pada tegangan ini, di sini juga kita membuat rangkaian seri sederhana atau rangkaian RLC. Sebenarnya pada rangkaian ini kita sama seperti rangkaian sebelumnya, kita hanya mengubah nilai frekuensinya saja. Setelah kita tetapkan nilai pada resistor, induktor, dan kapasitor, kita ubah nilai frekuensinya. Di sini kita menggunakan 3 dan frekuensinya adalah 75. Untuk frekuensi ini dia dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, itu dimulai dari kelipatan 75. Dari 75 Hz sampai dengan kelipatan 75 seterusnya. Klik OK. Pada percobaan ini juga sama seperti percobaan sebelum-sebelumnya pada rangkaian RLC yang telah dibuat. Yang hanya membedakan ini semua digabungkan dalam satu.
Lalu setelah kita ubah frekuensinya, kita akan running semua rangkaian ini. Kita running, kita dapat melihat hasilnya. Nah, di sini telah kita ketahui karena kita mencarinya tegangan, jadi kita ubah ke tegangan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tunggu beberapa detik dulu agar hasilnya benar-benar akurat ya. Setelah seperti ini yang kita dapat, maka kita dapat memindahkan hasil dari running ini ke data pengamatan atau tabel pengamatan yang telah tertera pada modul. Di sini kita hanya mengganti frekuensinya saja ya, dari 75 hingga seterusnya. Kita ganti, sebelum kita mengganti frekuensinya tersebut, kita harus men-stop ini dulu agar hasilnya beraturan. Kita ubah menjadi 150. Oke, kita running kembali seperti ini. Lalu kita stop lagi, kita ubah lagi menjadi 225. Kita klik OK, kita running. Dari hasil yang kita ketahui, sehingga kita dapat melihat di mana pada kondisi berapa frekuensi terjadi resonansi. Pada percobaan ini, yang kita lihat adalah nilai tegangannya. Nilai tegangan pada R, LC, di mana apabila XL sama dengan SC, maka terjadi resonansi. Nah, apabila tegangan VC sama dengan VL, maka pada saat itulah terjadi juga resonansi. Ini kita ubah terus-menerus ya frekuensinya.
Dari syarat yang tadi, caranya yaitu yang pertama yang kita ketahui hanya tegangannya saja. Jadi apabila frekuensinya naik, maka nilai tegangan VL itu akan ikut naik. Karena apabila semakin tinggi hambatan, maka tegangan juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan visinya. Maka bisa kita lihat akan terjadi tegangan pada VL dan menjadi penurunan tegangan pada VC. Lalu ini adalah frekuensi yang terakhir, yaitu 1575. Kita klik OK, kita running. Nah, untuk hasil-hasil yang telah kita dapat dari merunning rangkaian ini, kita akan pindahkan ke data pengamatan yang ada di modul. Saya ingin melanjutkan dari rangkaian resonansi arus. Rangkaian resonansi arus RLC itu paralel. Untuk mencari nilai RLC di sini untuk komponennya ada AC power, ada ground, lalu ada resistor 470 ohm, kapasitornya 10 mikrofarad, yang untuk induktornya 2,5 mA. Oke, sudah. Oke, sudah kita coba untuk merangkai.
sini untuk reference RMS-nya 3, dan untuk frekuensinya berkelipatan 75 Hz. Oke, sudah. Kita coba untuk merunning atau menjalankannya. Kita coba lihat satu persatu. Sorry. Terlalu besar. Kita coba merunning lagi. Untuk ini kita coba ubah dulu multimeter karena kita yang mau ke arus. Kita dulu multimeternya lalu oke. Sudah didapatkan. Ini untuk yang 75 frekuensi untuk 75 Hz. Sudah, lalu kita coba untuk mengganti frekuensinya lagi. Berkelipatan 75 berarti yang 190 Hz. Setelah itu baru kita merunning. Di sini 150 akan turun apabila nilai XL nya sama besar, dan nilai XL akan semakin besar apabila nilai frekuensinya semakin besar atau sebaliknya. Dan nilai IC akan semakin kecil apabila nilai XC-nya semakin besar.
akan semakin besar apabila nilai F-nya akan semakin kecil juga. Dan rumus Excel itu ada XL sama dengan 2 pi FL atau 2 omega L. Dan untuk rumus XC adalah 1/2 pi FC atau 1/2 omega C. Berkelipatan 75.
1050. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.